Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dwi Purnomo. Kita akan berbicara terkait dengan design thinking, user-centered design, dan human-centered design. Apa bedanya? Nah, kalau kita lihat gambar ini, kita bisa membedakan design thinking, user-centered design, dan human-centered design dengan gambar berikut ini. Design thinking biasa dikenali dengan customer centricity-nya. User-centered design biasa dikenal dengan user centricity-nya. Human-centered design, people centricity. Customer, satu orang. User, menggunakan barang atau menggunakan perangkat. Dan people, biasanya keterkaitan antar orangnya. Jadi sebuah ekosistem. Nah, biasanya design thinking itu tujuannya adalah untuk mencapai customers outcomes. Artinya, orangnya ingin jadi gimana keadaannya yang lebih baik setelah menggunakan solusi atau produknya. Kalau user centricity, biasanya kita menciptakan perangkat atau alat yang sangat digemari untuk seseorang bisa dibantu proses kerjanya. Tapi human centered design, gimana caranya kita menciptakan sebuah ekosistem agar komunitas tersebut bisa mencapai sebuah visi bersamanya. Design thinking, user centered, human-centered design. Nah, bedanya antara design thinking dan pendekatan lainnya adalah tahapan-tahapannya. Design thinking biasanya melakukan proses empathize, define, ideate, prototype, test, dan iterate. Tapi terkait dengan user-centered design, kita mengumpulkan data pengguna, menganalisis kebutuhannya, mendesain solusinya, menguji coba, dan iterasi. Mirip-mirip, bukan? Dan yang ketiga, human-centered design. Empathize, define, ideate, prototype, test. Sama dengan design thinking, tapi penekanannya adalah pengalaman manusia secara holistik bersama individu-individu lain yang berinteraksi dengannya. Design thinking, user-centered design, human-centered design. Saya sarankan berawal dari design thinking, baru belajar ke arah kanan. Coba kita lihat. Suasana di sebuah komplek depan rumah terdapat tukang sayur yang berjualan kebutuhan sehari-hari untuk konsumsi rumah tangga. Ada ibu rumah tangga, ada ibu ketua RT, ada asisten rumah tangga. Skenarionya adalah bagaimana membuat peningkatan kadar gizi di penduduk komplek tersebut jika ekosistemnya terdiri dari ibu rumah tangga, ketua rukun tetangga atau RT, dan asisten rumah tangga, dan tukang sayur. Coba kita lihat terkait dengan design thinking. Design thinking, customer dan produk layanannya. Yang dilingkari adalah customer-nya dan produk layanannya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menciptakan produk yang disukai pengguna sehingga pengguna punya kondisi yang lebih baik. Bagaimana tukang sayur ini menciptakan produk yang disukai oleh customer. Pendekatan ini adalah pendekatan inovatif untuk menyelesaikan masalah dengan fokusnya pada pengguna. Maka kita berfokus pada pengguna. Oleh karena itu, kita berempati pada pengguna, mendefinisikan apa keinginan dia, kebutuhan dia, problem statement-nya apa, bergagasan, membuat prototipe, dan kemudian menguji prototipe, dan kemudian mengiterasinya. Framework-nya, framework design thinking, menciptakan solusi yang kreatif. Jadi design thinking itu problem solving framework, menciptakan solusi yang baik untuk menciptakan kondisi lebih baik. Kemudian, apa bedanya dengan user-centered design? Coba kita lihat. Motornya, penggunanya. Penggunanya user, motornya perangkatnya. Maka pertanyaannya adalah bagaimana menciptakan perangkat yang sesuai dengan kebutuhan fungsional penggunanya dan interaksinya membuatnya nyaman, produktif, dan lebih baik. Gimana caranya membuat motor pengangkut sayur sehingga usernya bisa lebih nyaman. Proses desainnya fokus pada kebutuhan dan keterbatasan pengguna. Pengguna dan keterbatasan-keterbatasan di motor ini. Sehingga tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan fungsional dan interaksinya. Gimana caranya?
Pahami dulu antara user tukang sayur dengan motornya. Spesifikasikan kebutuhannya, merancangnya, dan mengevaluasi dan diiterasi lagi. Mirip-mirip dengan design thinking, hanya saja understand-nya, teman-teman juga harus andai aku jadi tukang sayur, memahaminya, mengukurnya, dan menjadi tukang sayur dan memahami semua aspeknya. Dan menspesifikasikan kebutuhannya. Nah, human-centered design lebih kompleks lagi. Ada perangkat motor ini, produk yang dibawa oleh tukang sayur, penyedia layanan, ada customer lainnya, bahkan kucing. Bagaimana merancang interaksi yang menyeluruh dengan interaksi-interaksinya dengan mempertimbangkan manusia secara holistik, termasuk aspek sosial dan emosionalnya. Sehingga human-centered design adalah interaksi menyeluruh, termasuk konteks sosial dan emosional. Sehingga mengarahkan sebuah ekosistem pada kondisi yang lebih baik. Design thinking, user yang lebih baik. User-centered design, sebuah perangkat yang bisa digunakan untuk memperbaiki prosesnya menggunakan user-centered design. Dan human-centered design, mengarahkan pada ekosistem pada kondisi lebih baik. Biasanya people-centered, people karena terdiri dari berbagai macam individu yang berinteraksi, people-centered, solve the root problem, dan menganggap semuanya adalah sistem dan intervensinya kecil dan simple. Oleh karena itu, human-centered design biasanya kita memetakan antara customer, user, customer lainnya, dan berinteraksi. Bagaimana merancang interaksi menyeluruh, dan interaksinya bisa mempertimbangkan manusia secara holistik, termasuk aspek sosial dan emosional. Jadi kita lihat, ibu RT hubungannya dengan asisten rumah tangga seperti apa, ibu rumah tangga dengan tukang sayur seperti apa, mana yang baik, mana yang buruk, dan bagaimana secara ekosistem dia bisa berinteraksi. Oleh karena itu, user centricity menekankan pada interaksi menyeluruh termasuk konteks sosial dan emosional, sehingga kita bisa merekayasa bagaimana caranya mereka punya ekosistem yang saling timbal baik menjadi lebih baik. Hal ini bisa dilakukan dalam konteks misalnya perbaikan gizi di komplek, angkutan sampah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sehingga apa bedanya antara design thinking, user-centered design, dan human-centered design? Design thinking, user, teknologi, dan bisnisnya. Human-centered design, human as user, semua orang sebagai usernya. Tapi UCD, target user grupnya yang akan kita bantu. Tukang sayurnya misalnya, atau pengrajinnya, atau petaninya, dan semuanya beririsan sebagai framework dalam user problem solving dan iteration. Ada usernya, ada problem solvingnya, dan iterasi. Semuanya sama. Sehingga jika kita berkaitan dengan sebuah ekosistem, maka kita akan berkaitan dengan human-centered design, di mana people menjadi tengahnya, di mana kita berempati dan merancang agar mereka bisa berkomunikasi satu sama lain, merancang kondisi yang lebih baik lagi. Sehingga fokusnya adalah design thinking, problem solving dengan solusi kreatif, user-centered design, kebutuhan fungsional dan interaksi pengguna dengan perangkat atau produknya, dan human-centered design adalah interaksi menyeluruh, termasuk konteks sosial dan emosional. Sehingga konteksnya, design thinking biasanya dilakukan secara iteratif, basisnya pada eksplorasi dan validasi sama penggunanya. User-centered design berbasis pada pemahaman mendalam tentang penggunanya dan perangkatnya. Dan human-centered design basisnya pada pemahaman mendalam tentang manusia dalam konteks sosial dan emosional mereka. Fokus dan konteksnya. Oleh karena itu, human-centered design sebagai hal yang paling kompleks, kita perlu memahami kebutuhan penggunanya, dirancang sesuai dengan kebutuhannya, dan memastikan mereka terlibat. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhannya, risetnya ada kuantitatif, ada kualitatif, ada etnografis. Dalam merancang sesuai kebutuhannya, kita punya usability testing, ada prototyping, ada co-creations, dirancang untuk memenuhi kebutuhannya. Dan memastikan mereka terlibat, ada community engagement, ada awareness and access, dan messaging and communications. Jadi gimana caranya kita memahami user, menciptakan kebutuhannya, dan terlibat. Sehingga kita bisa memastikan behavior-nya
dan kita bisa mendapatkan banyak sintesa dari insight dan aksi-aksi nyata. Human-centered design. Oleh karena itu, dalam design thinking, biasanya pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara, observasi, atau survei dan studi lapangan, UCD dengan wawancara, survei, observasi, dan analisis kebutuhan penggunanya, sementara human-centered design ada interaksi langsung, analisis konteks sosial dan emosional. Oleh karena itu, sangat direkomendasikan untuk memahami ketiga framework berpikir ini. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan misalnya, bisa menggunakan design thinking. UCD bisa merancang layanan publik yang lebih mudah dan diakses oleh masyarakat, bisa menggunakan UCD. Atau bahkan mengembangkan kebijakan yang mempertimbangkan dampak sosial dan emosional, bisa menggunakan human-centered design. Oleh karena itu, dalam memahami human-centered design, kita bisa mengacu pada pendekatan yang lebih holistik, yaitu system thinking, karena kita bisa mengacu kepada cara perubahan variabel dalam sistem yang sering terjadi seiring dengan waktu. Bagaimana ke depan keberlanjutan, namanya behavior of time. Jika hari ini terjadi baik, bagaimana terjadi pada masa yang akan datang. Sehingga dengan pendekatan-pendekatan yang diawali dengan kemampuan dalam design thinking, UCD dan HCD, kita bisa melihat bahwa kejadian dianggap sebagai gejala, ada pattern-nya, polanya, strukturnya, dan mental model, sehingga kita bisa memetakan dengan causal loop, dan kita bisa memetakan ekosistemnya dengan connected circle. Ini menjadi penting untuk memastikan kita punya simpul-simpul perubahannya. Oleh karena itu, gimana dengan kawan-kawan dalam proses problem solving-nya? Apakah reaktif, adaptif, kreatif, atau generatif? Jika saat ini kita reaktif, apa cara tercepat untuk bereaksi terhadap kejadian sekarang? Tapi kita perlu transform menjadi adaptif. Memahami jenis tren atau pola kejadian apa yang tampaknya berulang, dan kemudian beralih ke kreatif. Apa struktur mental organisasi yang menciptakan pola, dan terakhir adalah shared visions, yang paling unggul. Apa visi yang diungkapkan atau tidak yang menghasilkan struktur. Perjalanan belajar design thinking, UCD dan HCD, adalah perjalanan untuk memastikan kita bisa melangkah lebih matang dalam proses pengambilan putusan, merancang solusi yang lebih inovatif. Terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini. Kita akan ketemu dengan tema-tema yang lain yang lebih menarik untuk memperkaya hasanah inovasi teman-teman. Sampai jumpa.